فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Tebet di Mushola At-Tin As-Sembaris yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita berkumpul di tempat ini kembali, tentu dalam rangka menuntut ilmu. Maka luruskan niat, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung yang diniatkan. Masya Allah. Jamaah Allah muliakan, kita sedang mengkaji buku Syarah Fadailul Islam, dengan harapan buku ini menjadikan kita orang-orang yang teguh di dalam Islam, karena diberikan sekian alasan untuk beribadah kepada Allah. Yang bahaya ini kan kalau sampai kita beribadah nggak punya alasan. Sholat, iya, kenapa sholat? Ya sholat aja, nggak gitu bahasanya. Kita manusia butuh Allah. Allah yang kita butuhkan memberikan arahan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu minta tolong dengan sabar dan sholat. Artinya kalau kita pengen khusyuk, jadikan sholat itu memang wasilah antara kita dengan Allah. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan. Ya, karena Allah nggak butuh sholat kita. Kita yang butuh Allah dalam sholat. Kita butuh pertolongan Allah. Pertolongan Allah diminta, iya, sebabnya dibikin. Kalau cuma minta, siapa juga bisa minta, ya, karena nggak diminta pun dikasih sama Allah. Cuma permasalahannya itu permintaan atau yang dikasih tanpa meminta itu merupakan rahmat Allah, merupakan rahmat Allah. Jadi Allah tuh pengen ketika rahmannya Allah sampai ke muka bumi ini, kita jadi ibadur rahman, hamba-hamba rahman, bukan cuma menikmati kasih sayang Allah. Ya, harus dinikmati, harus, cuma ada timbal baliknya. Nah, nanti kalau sudah tahu timbal balik dari bagaimana menjadi ibadur rahman, kita akan menjadi orang yang juhdu. Juhdu itu ya bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di atas syariat kami, kata Allah, kami akan berikan petunjuk. Petunjuk itu datang setelah kita menggugurkan ibadah dengan ilmu yang dikedepankan. Ya. Kayak nuntut ilmu nih, Allah kan bilang, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya, rasanya itu akan terasa kalau kita mengedepankan syariat. Ya, dimana kita menuntut ilmu untuk merasakan bahwa setiap ritual yang disyariatkan dalam agama kita ini membimbing si pelakunya kepada hidayah. Ya, kullu amal ibni Adam lahu, kata Nabi gitu kan, seluruh ibadahnya anak Adam kembali pada si pelakunya. Kullu amal ibni Adam lahu. Berarti Allah nggak butuh, cuma Allah memberikan syarat, karena aku yang memberi, mintalah padaku kan ku beri, gitu loh. Ud'uni astajib lakum, bahasa Allah gitu kan. Ud'uni, berdoalah kepada aku saja. Astajib lakum, aku yang bakal menjawab langsung. Berarti hukum asal permintaan itu adalah dijawab. Kalau sampai nanti ada orang meminta kok nggak dijawab, jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan memberikan syarat cara meminta seperti ini. Nah, Syarah Fadailul Islam ini menjelaskan tentang keutamaan agama itu yang kita ada di atasnya, dengan harapan seluruh riwayat hukum syariat yang ada di Islam itu merupakan bentuk kesempurnaan yang Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Ya, taib, masuklah kita kepada bab tentang yakni wujubil istighnai bimata bi'atihi. Jadi ada dalil hukum yang menjelaskan tentang bagaimana kita merasa cukup menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai contoh. Ya, Allah utus pada setiap umat seorang Rasul.
Nah, bedanya Rasul kita nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus di akhir zaman yang tak ada nabi lagi setelah beliau. Ya, kalau Rasul sebelumnya itu diutus per umat, per kaum. Makanya dijelaskan kalau sampai ada orang megang Taurat yang dibawa oleh Musa alaihissalam, ini kan nabinya Bani Israel ya. Ya, walaupun betul itu Tauratnya, tetap mansuh. Udah nggak berlaku karena sudah beda umat gitu lah. Ya, jadi jangan dipermasalahkan nih lagi nyari Taurat yang asli atau Taurat yang nggak asli. Khalas, Quran cukup. Kadang-kadang ada orang yang sengaja beli Bible, Injil untuk dibaca supaya pengen tahu agama lain. Ngapain? Ahsan baca Quran. Ahsan rasakan kenikmatan beragama dengan syariat yang betul. Nggak usah direpotin. Anak sengaja baca Bible nih pengen berdebat sama pendeta. Berdebat sama diri sendiri namanya muhasabah. Ya. Islah diri itu merupakan sebuah kebaikan. Karena Nabi pun mengatakan bahwa asli nafsak yasluh lakan nas. Kamu rapikan dirimu, orang lain akan terapikan dengan sendirinya. Ini islah. Asli nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Agama ini gak buat orang lain. Agama ini ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu, keluargamu. Ya, karena dalam agama yang betul itu menghasilkan hasil yang benar. Orang kalau betul dalam beragama, sholatnya itu betul. Kalau sholatnya betul, tanha anil faksawal. Jadi kalau sampai nanti ada orang yang sudah sholat tapi tetap berbuat yang nggak baik, jujur aja nggak betul sholatnya. Betul tat ngadep kiblat tat, mait juga ngadep kiblat betul. Nggak gitu bahasanya ya. Kalau memang betul ya kul hatu burhanakum, berikan dalil. Agama ini ilmiah kok. Bahkan Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku datang kepada kalian dengan ilmu, bukan dengan paksaan. Agama ini bukan paksaan, la ikraha fiddin. Agama ini disesuaikan dengan manusia yang beradaptasi. Ini anak belum wajib sholat, biasain sholat. Kalau udah biasa sholat, nanti gedenya doyan sama sholat. Taruh kata dia nggak bawa baju yang layak buat sholat, dia cari sarung buat sholat. Emang doyan. Ya, kayak kita doyan makan kan, apa kita bawa tempat sendiri buat ngambil tuh makanan. Emang doyan. Sholat gitu, Quran gitu. Latih mereka baca Quran, walaupun mungkin mereka belum tahu makna Quran, cuma biarkan mereka relung hatinya terisi dengan ayat-ayat Allah. Nanti kalau udah doyan ngaji, nggak usah khawatir, nggak bawa Quran, dia cari mana musola atin, ini Qurannya bererot di sini tuh. Nggak usah pakai bawa Quran dari rumah, tinggal baca. Ya. Jadi ini yang mesti diadaptasikan dalam agama. Nah kebetulan bab yang kita bahas ini bab tentang kewajiban merasa cukup dengan mengikuti Rasul daripada selain beliau. Ya. Ini kayak konsekuensi syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad hamba dan Rasulnya. Itu kalau kita ucapin, tolong buktiin. Tolong buktiin. Buktinya apa? 4. Taati perintah Rasul. Ya, taati perintah Rasul. Seluruh perintah, seluruh. Nanti kalau ketemu hadis yang sifatnya perintah maka wajib. Ya. Kenapa? Karena kamu tercipta untuk ibadah. Dan ibadah ini Allah utus pada setiap umat seorang Rasul. Tujuannya apa? Untuk betul dalam beragama. Ini rahmannya Allah. Allah pengen setiap manusia ini seperti ayat Allah firmankan, ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasr ayat 7 itu. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang oleh Rasul jauhin. Allah yang nyuruh, Allah yang nyiptain kita, ngutus Rasul, ikuti Rasul. Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usolli, perintah tuh sallu, salat seperti kalian melihat aku salat. Ini udah nggak ngelihat Rasul tat, apa ada hadis? Buka dong ilmu hadis, belajar mustalahul hadis sampai tahu hadis yang sahih ini tentang sholat gimana sih. Oh iya, Nabi yang bilang sholat itu tahrimuhu takbir wa tahlilhu salam.
Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti Nabi ajarkan takbir, ajarkan kebet bab takbir, gimana letak tangan takbir, ya. Karena banyak sekali orang yang kadang-kadang nggak berilmu, dia nggak tahu kalau apa yang dia lakukan ini sesuatu yang memang mendatangkan manfaat. Coba ya, sangat disayangkan sekali kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang taklidil a'ma, mengekor secara buta, ya, kemudian merasa benar dan merasa sudah. Ya Allah Ustaz, kalau masalah sholat mata rutin Tad, bener Ustaz, Anda banyak banget sholat, kadang-kadang sholat apa lagi sampai bingung gitu loh. Cuma kok kayaknya nggak ngefek, ya terus Tuhan yang salah. Nah, asli nafsak, coba kamu kritisi diri kamu. Ya wudhu udah bener Tad, takbir cakep, bacaan bagus, iya. Cuma sebelum sholat bengkelai sama orang tua. Ya talbis. Kebaikan yang kau lakukan dengan mukadimah yang Allah benci nggak akan pernah menghasilkan kebaikan. Ya anak muda datang ke Nabi pengen jihad, nggak pengen lama-lama di dunia dah, pengen dapat bidadari di sorga, pengen jihad, pengen mati. Nabi bilang punya orang tua gak punya, berbaktilah, sama dengan jihad. Karena buat apa kita perang, kita jihad kalau sama orang tua kita nggak akur. Apalagi ditambah satu orang tua kita sampai mertua. Ini kadang-kadang ngaji juga, kajian mana yang dia nggak datang, sama mertua diem-dieman, subhanallah. Suruh belajar bela diri aja mendingan gitu, jangan ngaji-ngaji. Heran, orang kok makin berilmu makin galak gitu ya, makin gampang emosi sama orang, gampang ngebludrek deh, orang sono bilang, kesel aja hawanya. Orang kalau berilmu tenang, ya tenang. Lawang sifat korib ini ada dalam diri dia, gampang membuka peluang orang dekat sama dia, itu mah auranya keluar dengan sendirinya gitu loh. Jadi orang yang seperti itu, orang-orang yang betul-betul mengerti bahwa hidup ini ya hukum sebab akibat. Kau buat sebuah sebab yang baik, Allah datangkan akibat yang baik. Ya, tapi kalau kau buat sebab-sebab yang buruk, Allah tuh baik, nggak mungkin terima yang buruk. Gitu. Ya. Nah, konsekuensinya kan kalau kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, taati perintah beliau. Yang kedua, jauhi larangan beliau. Yang ketiga, percaya dengan semua hal yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib. Yang keempat, tidak beribadah kecuali mencontoh beliau. Itu syariat, tolong dipegang. Karena hari gini orang tuh mengemukakan cinta ke Rasul itu menurut rasa masing-masing. Aneh apa cinta banget sama Rasul, makanya aneh lakukan hal-hal yang di luar dugaan Rasul dah pokoknya. Aneh bersolawat sampai ribuan kali Tat, Rasul seneng kan? Iya. Ya memang kalau bicara angka Islam nggak contohkan karena ibadah kan ada hitungannya. Kalau antum nggak ngitung lebih dari 1000 aja lebih baik ketimbang 1000 antum patenin gitu loh. Emang di zaman dulu sahabat nggak ada yang solawat, tapi wallahu alam bisawab, nggak nyampe dalil kemari sahabat Nabi itu kalau solawat sampai 1000 nggak ada gitu loh. Mungkin lebih, mungkin kurang. Pokoknya Nabi cuma ngiklanin, sekali kau bersolawat kepadaku Allah balas kau berulang-ulang kali. Bahkan riwayat mengatakan 10 kali Allah bersolawat untukmu. Ya, bukan jadi nabi gitu ya Allah bersolawat, bukan innallaha malaikata yusholluna alal mutasahirin. Itu solawat itu bentuk rahmat yang diberikan, bukan kita jadi orang yang disolawatin sama Allah kayak nabi, bukan. Nabi diutus mengajarkan sekian kebaikan dengan harapan si pelaku kebaikan tersebut memetik buah dari hasil kebaikan yang dia lakukan. Kalau cuma sekedar menggugurkan kewajiban siapapun mampu, tapi mencontoh Rasul ini nggak semua mampu. Ya apalagi hari gini kan, masya Allah. Ini negeri kita ini kalau buat ngiklanin ajakan beragama ini macem-macem. Ya pasar bebas lah. Yang mau ngaku turunan Rasul silakan ya. Yang mau ngajarin bid'ah berharap surga silakan, nggak ada yang larang. Cuma di negeri kita ada info ya. Ada orang PA bisa matiin neraka gitu loh. Dan herannya banyak followernya centang biru lagi. Oh saya kejar itu Jibril. Siapa ini orang? Gupron, subhanallah. Motor hilang lu nangis ngejar Jibril, gimana sih gitu loh. Ini agama kita mesti dibela, yang begini-begini nih ecek-ecek nih ya. MUI jangan tinggal diem, ini sudah lebih dari Nabi, udah kufur ini.
Ya, Masya Allah. Ada lagi yang katanya Habib siapa itu? Katanya Allah minta izin sama dia untuk nyalain neraka apa nggak tahu tuh. Subhanallah, izin sama orang Tuhan. Herannya ditontonin aja, ada lagi yang nonton, ngefollow lagi. Ya Rabbi, dua kebayang nih kita kalau nggak bener nih kacau ya. Akhirnya agama cuma jadi bahan ketawaan. Target komunis deh, orang jauh dari agama. Ya, habis kita juga yang beragama ngambang, kata Nabi, gusa ke gusa isail, gusa ke gusa isail. Kita tuh ringan kayak buih di lautan, casingnya muslim tapi prakteknya non muslim. Ini jangan terlalu lama kita begini, mesti belajar. Nah, kitab ini mengkaji dengan ilmiah dan dengan penyampaian yang santai, dengan harapan itu nggak mewarnai kita semua. Ya urusan mereka lah, karena ini negeri nggak melarang orang untuk seperti itu. Ya, buktinya nggak ngelarang, polisi nggak nangkep, ada yang udak-udak Jibril gitu loh. Ya. MUI juga kurang greget untuk berfatwa masalah kayak beginian. Nah, udah balikin ke hukum asal agama ini, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita jaga diri kita sama keluarga kita dari api neraka. Semua penyebab neraka kita hindari gitu. Dalam bab ini dikedepankan surat An-Nahl ayat 89. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Ya, kata Allah, kami turunkan kepadamu ya Muhammad kitab, Alkitab, sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Maksudnya gimana Ustaz? Ya, hukum asal Allah turunkan Nabi dan Rasul bawa kitab suci. Ya, itu panduan hidup. Allah yang bilang hudan linnas, petunjuk buat manusia. Harusnya kalau kita merasa manusia, baca tuh Quran. Pengen dapat petunjuk. Ya. Ini banyak orang ngaku manusia tapi nggak demen maca Quran. Ya dipertanyakan kemanusiaannya. Ketika diuji terus merasa berat banget ujian Tuhan. Ente bukan manusia. Kalau manusia itu ngerti hidupnya buat ibadah. Ente sama Tuhan kayak hubungan sama ambulan. Kalau butuh doang telepon, betul. Udah nggak butuh dijogrokin tuh ambulan. Cuma kesan orang lihat punya ambulan doang. Ya. Sama Allah enggak begitu. Kenapa? Karena seluruh yang kita lakukan dalam makna kehidupan itu urusan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rezeki secara umum ya, tidaklah makhluk di atas muka bumi ini yang jalan dengan 2 kaki, 4 kaki, 6 kaki dengan perutnya melata ya, rezekinya urusan Allah. Berarti kan tiap napas kita pun izin Allah. Dan udah nggak punya waktu kita menuhankan diri ini, udah nggak punya waktu lah. Wong semua punya Allah. Orang dulu suka bikin tuh tempelan depan rumahnya itu, hadza min fadli rabbi. Semua ini merupakan keutamaan dari Allah, sehingga dia nggak bisa lepas dari Allah. Ya, nah Allah turunkan Quran sebagai petunjuk buat manusia agar dia tertunjuki. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Tibyanan bayanan. Ini Quran merupakan penjelas, penjabar semua hal. Apa yang di Quran nggak ada, cuma untuk mendetailkannya Rasul turun. Di Quran perintah cuma aqimis sholata lidzikri warka'u ma'arraki'in. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar. Di Quran semua ada. Caranya bagaimana? Ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajarkan ani'budullaha, mengajarkan cara beribadah. Ini cintanya Allah kepada manusia. Ya diutusnya Nabi supaya orang sholatnya betul. Ya, supaya sholatnya betul. Bicara nanti dia jadi nggak betul atau bagaimana urusan dia. Cuma tanggung jawab Allah. Kalau perintahkan sebuah syariat, Allah contohkan melalui manusia juga. Disitulah Nabi dan Rasul adalah manusia, bukan jin, bukan makhluk-makhluk lain, standar manusia. Jalan di muka bumi, berlari, mandi, tidur, bangun, sholat, sedih, senang, manusia. Kalaupun harus terbang mesti pakai pesawat. Ada gini kan banyak yang si fulan bisa terbang. Ya bahkan sampai dia juga mi'raj. Allah karim.
ini benar-benar raja bohong, subhanallah. Segitunya ngebohongi gitu loh. Sampai ada lagi selain Nabi Muhammad yang Mi'raj. Ada yang percaya. Allah Karim. Aduh, nggak bisa nih, kita mesti bela keluarga Rasul. Lama-lama nih orang nggak ada yang yakin Rasul punya turunan akhirnya, betul. Karena betapa banyak orang yang mengatasnamakan keluarga Nabi tapi aneh. Ya, semua orang punya hak untuk mengaku turunan siapa. Turunan Nabi tidak pernah berbuat syirik. Turunan Nabi nggak pernah berbuat bid'ah. Turunan Nabi itu manusia. Ya. Bukan kebal bacok. Ya. Bukan bisa nggak bisa dizolimin. Hatta Nabi Muhammadnya pun diracun. Dia manusia biasa. Ana basarum mislukum yuha. Aku manusia biasa, cuma dapat wahyu gitu. Jadi bab ini menjelaskan tentang An-Nahl 89 supaya manusia tahu Allah tuh yang turunkan Quran kepada kamu ya Muhammad. Ya, alasannya apa? Karena kamu Rasul. Dulu awal memang kenabian, kuturunkan dalil Iqra, baca ya Muhammad, kau jadi nabi. Ketika sudah sampai semua yang disampaikan oleh Jibril kepada kamu, baru perintah untuk menyampaikan dakwah. Ada perintah mengingzar. Allah utus beliau untuk menyampaikan kebaikan. Ini yang dijelaskan begitu. Ya ayyuhal mudassir kum fa'angzir. Hei orang yang berselimut, bangun, angzir, berikan peringatan. Bukan ahdi, tapi angzir, berikan peringatan, bukan kasih hidayah. Muhammad bukan Tuhan. Walaupun banyak orang yang gulu mengatakan nurun fauqa nurin, Muhammad tuh nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Lah, dia manusia yang bisa berdarah ditimbukin sama orang Taif. Dia manusia yang bisa patah gerahamnya ketika perang Uhud. Dia manusia yang sakit menggigil, dia pun terkena racun, bukan tidak. Dia manusia. Karena agama ini bukan cuma ngebahas masalah mukjizat, karomah dan al-maunah ya, tapi mengembalikan orang seperti apa yang Allah ciptakan dia untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syariat yang diturunkan sama Allah itu Nabi yang suruh nyontoin. Artinya Nabi melakukan. Ya, tapi hari gini banyak orang merasa benar dalam beragama, enggak sampai level enggak ada kewajiban dalam beragama. Wah, ini walinya nih wali majdub nih, udah nggak perlu lagi berdoa, nggak perlu lagi beragama. Ya Rabbi, subhanallah ya. Titel di belakang nama dan depan nama orang-orang tersebut nggak bisa membuat dia mulia. Ya, kedustaan yang diikuti. Kalau kedustaan sudah diikuti, Allah yang bilang di An-Nisa 115, nuwallihi ma tawalla, pasti akan aku palingkan sejauh mungkin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Kalau sudah dipalingkan sama Allah, nuslih, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, Masya Allah. Jadi jelas ya, tibyanan likulli syai', ini artinya Allah menjelaskan di dalamnya agama yang Allah terima dari hamba-hamba, agama yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tibyanan dijelaskan di situ. Yang kamu rasa pada hari ini orang lain juga merasa. Yang nyuruh kamu ngikutin Quran, ya yang ngomong, karena Quran kalamullah. Jadi tugas kita untuk melakukan itu. Sampai-sampai berkaitan dengan mengikuti Rasul ini saja Allah yang perintahkan. Ya, bahwa wa atakumur rasul fahuduhu tadi. Apa yang datang dari Rasul ambil. Kemudian juga banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk meyakini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat nanti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jelas sudah. Jangan perlu contoh yang lain, cukup Nabi sebagai contoh. 4 konsekuensi kita pakai tuh. Karena kalau tidak hari gini orang tuh akan mengemas kata dan perbuatan untuk menjaring orang percaya sama dia. Menjual diri dengan mengatasnamakan label-label keagamaan. Ustadzkah dia, kiaikah dia, ajengankah dia, atau Gus
atau Habib atau siapa, jangan terkecoh. Allah nggak ngelihat casing itu, Allah lihat hati dan perbuatan. Silakan dia mengiklankan diri, saya turunan fulan, saya fulan, malis, itu ham. Cuma agama butuh bukti. Ya, Anda yang mengaku Pak Kiai, silakan Pak, ajarkan agama Pak. Cuma rujukannya siapa nih? Quran Sunnah atau bagaimana? Jangan-jangan jauhkan kita mujarobat yang ada iklankan gitu loh. Atau Anda seorang ustadz, ya ustadz kul hatu burhanakum, berikan dalil. Karena hari gini banyak orang gampang mengatasnamakan dirinya ustadz, kemudian hidup di balik nama tersebut. Ya, ini bahaya sekali. Belum lagi nanti orang ngaku Habib. Ya, ngaku Habib dan orang ketakutan sendiri karena ada perintah. Ada perintah untuk bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ya Allah berikanlah kemuliaan kepada Muhammad dan keluarganya. Ada bukan tidak. Bahkan kalau pada senang belajar riwayat nasab, Imam Syafi'i itu nasabnya ke Rasul sampai ke Fatimah. Imam Syafi'i itu, ya, riwayat beliau sampai kepada Fatimah. Dia adalah turunan Rasul. Ya, tapi dia orang yang paling keras masalah meninggikan kuburan, masalah meminta kepada mayit, masalah kesyirikan. Wow, masya Allah. Ya kenapa? Karena memang dia menjaga nama baik keluarga Rasul. Ya, Nabi sudah mengatakan ada yang namanya fitnah di akhir zaman nanti. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, sifhum lana, tolong berikan tanda-tanda orang-orang tersebut yang rusak agama di akhir zaman nanti. Kata Nabi, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina ta'rifu minhum wa tunkir. Kaum yang kulitnya sewarna dengan kita, kata Rasul. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan dia pun ngomong dengan bahasa kita, bahasa Arab. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang terjadi sekarang. Kitanya mad'u ini nggak ngerti bahasa Arab. Yang penting dia ngomong Arab, dipakein musik jadi solawat. Padahal itu nyanyian Libanon orang-orang Kristen, subhanallah, dijadiin solawat. Ya, ini mau bilang apa? Karena kita ini orang-orang yang gampang sekali terpukau dengan sesuatu yang baru, yang menurut kita bagus menurut kita, padahal bagus menurut Allah. Habis bahasa Arabnya paseh tat. Anak pikir ini cakep. Pasehan mana sama Abu Lahab, enak aja gitu lah. Abu Lahab, Abu Jahal juga paseh, ya paseh mereka, nggak tanggung-tanggung, tinggalnya di pinggir Ka'bah lagi, betul ya. Tat doain anak Tat, anak mau tinggal di Mekah nih Tat, supaya lebih istiqomah lah. Abu Lahab samping Ka'bah, gitu. Abu Jahal juga, ya nggak ngefek, ya alhamdulillah bisa dekat tempat ibadah, alhamdulillah. Tapi ada usaha lah, karena agama ini mesti dipelajari. Alhamdulillah Tat, anak kawin sama orang soleh Tat, ya belum sampai level ustadz, tapi udah kayak ustadz Tat. Oh masya Allah, anak tinggal surganya doang nih Tat, jadi bini, ya. Bininya Rasul masuk neraka atau bininya Nuh. Kalau bicara udah dekat sama orang soleh, tinggal surganya doang, jadi nggak mau ngaji, nggak mau berbuat baik, yang paling pantas tuh Aisyah. Nabi meninggal di pelukan dia kok. Tapi seluruh riwayat terbanyak di dua orang, Abu Hurairah sama Aisyah. Aisyah juga belajar. Kalau ibu di posisi Aisyah, udah nggak usah kalau bini Rasul gitu loh. Bini Rasul ngaji. Sahih riwayat terbanyak hadis kan dua orang, Abu Hurairah sama Aisyah. Aisyah ngaji. Aisyah berilmu, Aisyah pun menghafal Quran. Karena memang Nabi berlepas diri kalau urusan ibadah sama Allah kembali kepada si pelakunya. Ya. Jadi jangan kita merasa sudah aman nih, anak sudah bikin masjid Tat, udah aman Tat. Ya Rabbi subhanallah, alhamdulillah punya jariah, ente meninggal kepake itu barang, alhamdulillah. Ya ada investasi akhirat yang bergerak, walaupun kita sudah meninggal jalan terus tuh manfaatnya, bagus alhamdulillah. Tapi tetap belajar. Ya, jangan merasa aman. Agama ini nggak boleh kita merasa aman dengan ibadah yang sudah kita gugurkan. Makanya dengan mengenal arti Allah, ilah wa wala, yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya, wallah, ya jangan pernah merasa cukup dalam ibadah.
Kayaknya sih minggu ini sih anak udah cukup lah ngaji 2 kali Tat. Kebanyakan juga kan nanti. Ya ilahi Rabbi subhanallah. Kalau bisa dirutinkan rutin. Cuma Islam ngingetin walatan sanasibaka minad dunia. Yang dikecilin dunia, duluin agama. Cuma jangan lupain dunia gitu loh. Ayo ngaji, ibu ngaji, bapak ngaji boleh. Ya, belajar itu wajib, merutinkannya sunnah. Nah, yang sunnahnya ini jangan mengalahkan yang wajib. Ya, jadi jangan salah paham nih. Orang kadang-kadang suka kayak nafsu aja. Padahal dia nggak berilmu tentang apa yang dia sedang lakukan. Kedepankan ilmu. Diutusnya Nabi Muhammad SAW ini untuk mengajarkan cara beragama. Dan beliau mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini asik, yusrun, agama ini mudah. Jadi berat sama orang-orang yang nggak kenal agama. Akhirnya agama gulu dan taksir isinya. Ya. Ada kewajiban, ada Allah perintahkan begitu. Surat Al-A'raf ayat 203 menjelaskan tentang tibyanan likulli syai'. Wa hudan wa rahmatun lil qaumi yu'minun. Wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Ini tibyanan, Quran itu kan menjabarkan. Nah, Quran yang dijabarkan dan menjabarkan ini merupakan hudan wa rahmah. Dia itu petunjuk dan rahmat liqaumin yu'minun, untuk semua kaum yang beriman. Untuk semua kaum yang beriman. Quran tibyanan merupakan bayin, petunjuk yang disarahkan oleh Allah, diperjelas semuanya, hudan, agar kamu tertunjuki. Bahkan Allah mengatakan walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Aku telah mudahkan Quran untuk dibaca, untuk dihafal. Ya, masih ada gak yang mau melakukan bacaan Quran, baca Quran tersebut? Allah bilang gitu. Walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Aku jadikan Quran sebagai kata-kata yang gampang dihafal, diikuti. Tujuannya apa? Supaya kamu tertunjuki dengan Quran itu gitu. Karena Quran hudan wa rahmatul liqaumil yu'minun, kaum yang beriman. Jadi kalau kita pengen tertunjuki dengan Quran, ya bagus ini mah. Apalagi Ramadan ini bentar lagi. 3 keutamaan Ramadan apa yang pertama? Bulan Quran. Dari sekarang udah ngaji, udah bisa tahsin, alhamdulillah. Masuk Ramadan gapai pahala sebanyak-banyaknya. Ihtisab. Hitung tuh pahala. Wah, harus hatam 10 kali nih. Dikali 10 kan Masya Allah 100 kali hatam. Jangan sampai sekali aja kagak hatam. Sekali hatam kan 10 kali hatam. Itu ihtisab. Wah, Nabi bilang Quran katanya mencegah tidak tidur malam yang baca. Pengen memberikan syafaat dengan alasan seperti itu. Mulai Ramadan besok pokoknya habis tarawih istirahat dah. Bangun jam 11, jam 12 baca Quran. Kenapa? Ada dalil Quran tuh bakal memberikan syafaat kalau dibaca malam. Baca. Ya, jangan dibikin bingung. Jangan kesana pas Ramadan langsung ngebut teman-teman hataman. Gua main ledek-ledekan di grup. Lu berapa juz? Gua baru setengah. Gua 2. Yang satu nggak mau ngalah wajah. Ya, gua udah masuk 2,5. Lu berapa? Bukan balapan. Sampai ada yang ngaji sampai nggak bisa minum, nyeksa diri. Kayaknya Ramadan sesuatu yang apa ya, pasar bebas orang beribadah gitu loh. Ya, buka ilmunya. Ramadan ini keutamaannya itu ya Allah berujung kepada kata la'allakum tattaqun. Kalau betul kau beragama di dalamnya, Allah jamin kau jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Kok cuma takwa doang, Ustaz? Bukan cuma takwa doang. Emang orang yang bertakwa tuh punya 3 keuntungan. Keuntungan yang pertama diberikan makhrajan, yaj'alahu makhrajan. Keuntungan yang kedua, orang yang bertakwa itu yaj'alahu min amrihi yusran. Allah berikan kemudahan dalam semua urusan dia. Yang ketiga, wa yattaqilla yaj'alahum furqanan. Allah berikan senjata yang namanya furqan. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Dengan Ramadan yang betul, selesai Ramadan kita punya modal buat ngadepin 11 bulan ke depan. Harapannya seperti itu. Makanya kalau sudah levelnya sahabat, levelnya ulama, bukan lagi nyari manfaatnya, lebih daripada itu. Mereka mempersiapkan 11 bulan untuk ketemu 1 bulan yang namanya Ramadan.
Karena nggak mungkin maksimal dapat manfaat Ramadan tanpa persiapan. Hari gini orang nggak ada persiapan buat Ramadan. Ya ketika sudah mendekat waktunya ini baru, oh sebentar lagi puasa gitu bahasanya. Kalau orang-orang soleh tahu hidup di atas angka-angka tanggal dan bilangan, dia perhitungkan ada bulan Allah, ya ada bulan umat, ya ada hal-hal yang mendatangkan kebaikan, maka dia coba hitung, dia punya agenda. Dalam setahun ini ada bulan Allah 4 kali, oh iya, ini ada Ramadan, oh ini, dia coba perhitungkan. Karena nggak ada yang jamin dia bisa ketemu tahun yang akan datang. Hari gini kita jangan terlalu percaya diri lah. Ya Allah, karena banyak banget orang-orang yang dulu puasa bareng kita, tahun ini sudah tinggal kenangan. Ya, kalau memang kita sadar, wallahu a'lam, mungkin kita bagian daripada itu semua. Karena hukum asalnya kita sedang berjalan menuju lubang. Apa yang kita bawa berjumpa dengan Allah nanti. Ya, bagusin iman. Ada riwayat yang menjelaskan tentang ittiba sama Nabi ini, dari riwayat Sunan An-Nasai dikatakan rawa An-Nasai wa ghairuhu 'anin Nabi. Imam Nasai ini meriwayatkan dari Nabi, ya, dan lain beberapa ulama lain juga meriwayatkan gitu ya. Salah satunya An-Nasai ini dikatakan bahwa annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab waraqatan minat Taurah. Dulu Nabi itu pernah ngelihat Khalifah Umar ibn al-Khattab, ya, dia belum jadi Khalifah Umar, ya, masih ada Rasulnya. Umar ibn al-Khattab ini memegang waraqah. Waraqah itu apa ya? Kayak lembaran, cuma dulu kan dari daun. Waraq ya daun, ya. Dulu daun dipakai buat nulis gitu ya. Ya, lembaran lah bahasanya. Waraqatan minat Taurah. Dilihat di tangan Umar itu ada lembaran dari lembaran Taurat, karena suhuf, ya, nggak dibukuin kayak sekarang, ya. Tayyib. Faqala, Nabi langsung merespon. Kata Nabi, amutahawwikuna fiha ya Ibn al-Khattab. Umar, kamu megang gituan, emang masih bimbang sama Quran? Kemudian beliau mengatakan, laqad ji'tukum biha bayda'a taqiyah. Sungguh aku telah datang membawa kepada kalian dalam keadaan putih bersih. Kemudian walau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni ladolaltum. Umar, aku ini bawa Quran yang lebih putih, lembaran yang lebih jelas. Kalau seandainya itu lembaran Taurat betul, ya, maka jatuh ke tangan aku ini hilanglah tulisan seperti lembaran putih. Artinya apa? Kerasulan sebelumnya sudah selesai. Walikullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Pada setiap rasul ini diajarkan cara beragama. Aku muliakan Musa dengan masanya. Musa pun diganti dengan Isa dengan masanya. Tapi ketika datang aku mansuh. Beliau mengatakan bahwa laqad ji'tukum biha bayda'a taqiyah. Aku telah datang membawanya kepada kalian dalam keadaan putih bersih. Enggak kelihatan, sudah tulisannya sudah hilang. Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu, maka seandainya Musa masih hidup dan kalian mengikutinya, wa taraktumuni, meninggalkan aku, ladolaltum, pasti tersesat. Sama nih sama orang-orang sekarang yang sok baca-baca kitab suci agama lain. Kasusnya sama. Ya Umar baca gitu karena Umar melihat memang semuanya baik. Nabi kan semuanya baik, diutus membawa kebaikan. Ya salahnya di mana sih? Kata Nabi Muhammad, lah, buat aku tuh lembaran kosong. Karena aku bawa Quran yang memansuh itu gitu loh. Kalau kamu ada Musa kamu ikutin, kalau ada Musa kamu ikutin, ya, maka kamu akan tersesat. Bahkan mungkin Musa pun kalau masih ada, dia akan ikuti aku gitu loh. Wa ana khataman nabiyyin, karena aku penutup para nabi dan rasul. Tapi ya lagi-lagi karena memang agamanya handmade, manusia, made in manusia, ya, banyak sekali orang yang beragama mencontoh Rasul sebelum Muhammad tanpa rekomendasi beliau.
Kalau rekomendasi Nabi kan, contoh Nabi mengatakan sebaik-baik puasa sunnah puasa saudaraku Daud. Itu rekomendasi. Ayo sehari puasa sehari enggak, ya boleh, itu puasa Daud. Tapi kan Nabi enggak pernah merekomendasi puasa Musa yang 40 hari. Ada itu yang Anda maksud gitu lah. Ada orang puasa 40 hari umat Muhammad puasa enggak lebih dari yang namanya sebulan. Kalau sampai 2 bulan berturut-turut, ini ada masalah, namanya kafarat. Hukuman orang yang bersenggama dengan pasangan di bulan Ramadan, betul. Ya. Atau kafarat orang yang membunuh ada nanti. Ya, itu hukuman. Tapi hukum asalnya umat Muhammad dimuliakan dengan bulan yang namanya Ramadan. Dan Ramadan itu sebulan. Karena Allah nyebut bahasa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran. Allah yang bilang Quran turun bulan Ramadan. Tapi tidak ada satupun ulama yang berani ngetok palu turunnya 17 Ramadan. Kalaupun mau berijtihad bukan 17. Kenapa? Karena malam-malam ganjil itu 21 sampai dengan 29. Kenapa dibikin 17? Googling aja sendiri kalau nggak percaya dah. Siapa yang pertama kali mengatakan 17 Ramadan nuzulul Quran, coba. Ujung-ujungnya si Masya Allah. Handphone jangan buat ngerumpi, buka gitu-gituan gitu loh. Cuma buat kirim-kirim emot, nangis, ketawa, lop. Buka tuh handphone, nanya, jadi asik. Jadi asik, jadi kita iya ternyata betul ya begini, ternyata betul ya begitu. Iya, agama yang memang seperti itu. Cari tahu, agama dicari tahu. Ya kayak kita ngadakan tablik akbar, sengaja kita buat besar-besaran. Ada teman nggak datang tadi, yang ada ngasih tahu. Apa lu punya IG gitu loh? Apa bisa tanya? Ini kayak tuan besar yang pengen diinfoin terus masalah keagamaan gitu. Agama tuh kita cari tahu. Ya, kita beruntung hidup di zaman dimana kita nggak lelah kayak Imam Bukhari untuk tanya satu hadis 6 bulan jalan kaki. Kita hitungan detik asal nanya Ustadz Google kebuka semua. Buka semua. Hari gini kita nggak perlu jenius lah, karena pinter kita nggak akan pernah mengalahkan Google, betul? Kalau nanya langsung jawab. Coba tanya, iya, supaya kita ini tahu, banyak jebakan Batman dalam agama di Indonesia nih. Emang, ya akhirnya kita terwarnai. Sifat manusia yang beradaptasi ini kan kalau sering lihat jadi kepake, sering dengar jadi kepake. Kalau yang dilihat baik didengar baik ya jadi baik. Cuma kalau rutin ngelihat yang buruk, dengar yang buruk, bohonglah kalau dia nggak terjebak dalam keburukan. Ya, ini yang mesti dipahami nih. Taib, kata Nabi begitu. Kamu masih ragu dengan Quran? Aku bawa sesuatu yang bisa menghilangkan itu semua. Coba jangan sampai nggak yakin. Kalau seandainya ya Musa masih hidup, kamu ikuti dia dan tinggalkan aku, Nabi mengatakan la dolaltum, sesat kalian. Sesat, udah. Agama ini diutus aku untuk kalian, jangan untuk dengan nyontohin yang lain. Jelas banget nih bahasanya. Dalam riwayat lain, wa fi riwayah, law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'ai. Kata Nabi, seandainya Musa hidup, niscaya dia tidak leluasa dalam memilih kecuali mengikutiku. Kalau Musa hidup, bohong kalau dia nggak beriman dengan aku, kata Nabi. Ya, kenapa? Ana khataman nabiyyin, aku penutup para nabi. Dahsyatnya sahabat nih dengar Nabi ngomong kayak begitu, tapi lihat dakwah Nabi lembut kan. Nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah, sehingga sahabat Umar yang keras itu mendengar kata-kata lembut Nabi. Faqala Umar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Udah Muhammad, kalau Allah berfirman, Nabi bersabda, engkau bersabda, raditu billahi rabba. Sekeras-kerasnya Umar kalau dalil nyampe, sami'na. Ini kita nggak sekekar Umar nantang mulu. Nggak bisa. Umar sami'na. Belajar kita seperti itu. Jadi kalau sudah dalil sampai wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakudallahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, laki kah dia, perempuan kah dia.
Kalau Allah telah tentukan syariat, Nabi mencontohkan dalam mempraktekannya, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Raditu billahi rabba itu ridho. Nanti mayit kita kan dipanggil radiyatan mardiyah, ya, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk golongan hambaku, masuk surgaku. Ya, keridoan yang sebenarnya ya seperti itu gitu loh. Ya, jadi jelasnya di bab ini dijelaskan bahwa memang kita disuruh mencontoh Nabi. Sampai dicontohkan ini Bani Israel nih yang nentang Islam senentang-nentangnya ya. Dicontohkannya Musa. Isa juga banyak, karena orang-orang Isa lebih gampang untuk kita kasih hidayah. Mereka tersesat. Kenapa di Europe, di Amerika, di negara-negara barat sana ya, kok mereka gampang masuk Islam? Karena selama ini mereka beragama tanpa contoh. Kenapa keras hati Yahudi? Karena mereka nggak nerima nabi lain kecuali nabi mereka Musa. Ya, kalau Nasrani lebih gampang kita dakwahin. Ya, karena dia tersesat. Ya, bahasa dia kan domba-domba yang tersesat itu ya. Kita digitu sama dia bandot yang tersesat, enak aja. Kalau beragama tanpa contoh, orang mau beragama nggak pakai contoh gimana? Anda mau ngaji ya, tapi yang dibaca novel, ya nggak bisa. Nggak akan merasakan kebaikan. Akhirnya semua pakai perasaan. Kan saya sudah bilang, sampai hari ini kalau mereka mau jujur, ya mereka mengatakan Tuhan itu beranak, terserah mereka lah. Yang jadi masalah bininya Tuhan lahiran di mana kan gitu. Karena dia yakin sekali bininya Tuhan ini yang punya anak yang namanya Maryam ini lahiran dekat pohon cemara di musim dingin, salju gitu kan. Nah, dari mana dalilnya? Lawang kita sepakat seluruh agama juga yakin Nabi Isa dilahirkan di mana? Palestina. Di Palestina mana ada pohon cemara gitu loh. Kalau mau berilmu ya, kan Allah perintahkan goyangin pohon korma. Buat apa? Supaya buahnya rontok, jatuh. Sekarang tanya, korma itu berbuah kapan? Musim panas, ketika menjelang haji. Terus salju ngapain di situ? Gitu. Setelah berdalam, oh iya juga ya. Jadi tahu gampang, kalau ngasih orang yang tersesat tinggal tunjukin. Yang bahaya ini yang orang pernah tahu alul kitab yang menentang Bani Israel itu. Ya, orang-orang Yahudi sekarang itu ya, yang ada di sana. Ya, kenapa? Karena mereka nggak nerima syariat yang dibawa sama Nabi Muhammad. Mereka rubah itu suhuf Musa, mereka rubah Taurat, mereka rubah. Jadi perseteruan itu sampai sekarang karena gengsinya mereka untuk menerima syariat dari Nabi Muhammad SAW. Makanya 7 ayat yang diulang-ulang sab'ul masani ya, itu sebenarnya hantaman buat mereka. Al-maghdub wa dhalin. Al-maghdub Yahudi, tahu hukum gak dipakai. Dhalin sesat, kenapa? Nasrani ya. Nasrani tersesat karena beragama tanpa contoh. Herannya sifat mereka yang dua itu ada di kita. Maka suruh diulang-ulang. Coba kamu kesinggung gak sih sama tuh ayat? Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya memang itu Yahudi Nasrani, cuma sifat mereka ada di kita. Tahu hukum nggak dipakai. Bukan nggak tahu, sama orang tua nggak boleh ngebentak, tahu. Tapi tetap aja ngegas. Bukan nggak tahu, udah kawin kan laki nomor 1, masih digas kalau ngomong apa sih? Bukan nggak tahu, wallah tahu. Ya, bukan nggak tahu Ramadan ini buat orang yang beriman. Ya, kutiba alaikumusiyamnya buat orang yang beriman. Tapi stabilisasi imannya nggak ada. Malah Ramadan yang dihayalkan makan enak, buka enak, puasa enak, sahur enak. Ya, pakai baju yang enak-enak dia beli baru gitu. Keutamaan Ramadan itu bukan menuhin pasar, menuhin masjid, musola, tempat ibadah. Kalau yang cerdas tahu memang nanti Idul Fitri sunnah pakai baju bagus, sunnah bukan wajib. Sehingga jangan sampai nanti yang sunnah gara-gara beli baju ini apa enggak itikaf, apa enggak fokus ibadah. Ya, fungsikan Ramadan seperti yang diinformasikan sama Nabi. Ini bulan Quran.
Ya, baca Quran sebanyak-banyak. Ini bulan ditutup semua pintu neraka, dibuka semua pintu surga. Nggak ada yang tertutup, nggak ada yang terbuka sudah. Ya, masya Allah. Ini bulan Lailatul Qadar. Tolong 3 itu diraih. Makanya yang kira-kira bakal musingin nanti, ya selesaikan sekarang. Contoh kayak mau beli baju, beli dari sekarang. Kalau ada duitnya beli, kelas taruh sudah. Dan itu nggak ketinggalan model, nggak sampai sebulan. Nah, beli dari sekarang, harga masih stabil. Ya kurang lebih, karena jangan tunggu habis, kata kita tunggu cuci gudang, berarti barang bekas. Cuci gudang. Heran, punya duit nyari cuci gudang. Ya, kalau punya duit beli yang terbaik, beli dari sekarang. Buat nanti, niatnya sama. Apalagi kalau kemarin tuh bulan Rajab tuh, belinya bulan Rajab, bulan Allah, beliin orang rumah, anak, istri, pahalanya lipat ganda itu. Ya, kalau sekarang gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa juga beli supaya Ramadan bisa fokus. Ramadan ini nggak banyak makan, nggak usah repot nanti bawa keranjang supermarket cuma pengen ngeborong beras, ngeborong mie, ngapain? Ada goncang ekonomi tiap Ramadan. Ini bulan-bulan ekonomis, ya kita itu cuma makan apa? Habis takjil sholat maghrib baru makan. Itu pun saya yakin ini kan lagi zaman orang diet nih, nggak ada yang berani makan banyak ketika buka, betul. Sahur juga Nabi maju langsung, kata Nabi, tasaharu wala bitamar, tasaharu wala bijuz'in min ma. Sahurlah kalian walaupun dengan sebutir korma, segelas air. Nabi yang nyuruh, cuma kita sebutir korma, mati dong. Nggak mati, cuma segelas air. Emang Nabi membunuh kita? Enggak. Itu bulan-bulan ekonomis. Kita cuma modal korma sama air, dan itu pun nggak beli, asal mau ke Atin banyak di sini, ler sini. Ambil. Makan cuma sekali, itu pun nggak selamanya masak. Asal buka di masjid pasti ada nasi kotak, betul? Ya Rabbi, ini bulan-bulan ekonomis. Kenapa pada tekor ya? Sampai tahun kemarin ada yang pinjol gara-gara Idul Fitri. Allahu Akbar. Ini bulan ekonomis, bulan yang Masya Allah. Kan mesti beli baju baru dibeli untuk dipakai sholat id, sunahnya itu. Bukan buat keliling kampung sampai ada ronce-roncenya, belum meling-melingnya gitu. Subhanallah. Pakai buat sholat id, bukan pakai buat keliling. Ini kita kan gitu, baju baru buat keliling, ini buat hari ini. Nggak ada sunahnya. Pakai yang terbaik buat sholat. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai yang terbaik ketika sholat id. Pulang udah buka air lagi sudah, karena memang hukum asalnya nggak ada keliling maaf-maafan tuh, nggak ada. Cuma tradisi di kita kan gitu ya, keliling maaf-maafan. Ya ini yang butuh dalil tentunya ya. Ya ketemu orang kalau punya salah kita minta maaf, nggak nunggu Idul Fitri. Sunahnya mendoakan taqabbalallah minna wa minkum. Coba deh sedikit kita merenung ya, kalau malam bangun habis tahajud tuh, iya ya, banyak kerusakan ini ulah tangan kita sendiri sebenarnya. Ya. Yang nggak mubah, yang nggak sunnah kita jadikan sebuah kewajiban. Pulang kampung jadi wajib, padahal kalau wajib jadi bid'ah nanti. Nggak ada, mubah, silakan aja. Yang masih punya orang tua, jangan Idul Fitri, kalau bisa dari sekarang datangin tuh orang tua. Orang tua lebih senang didatengin pas awal-awal Ramadan ketimbang pas Idul Fitri. Kalau awal Ramadan kita bisa tanya, "Mah, apa yang dibutuhin, Mah? Jangan sampai kepikiran ketika puasa nanti." Bilang, dicukupin semua insya Allah. Nanti ada yang ngantar makanannya, seneng orang tua. Ini awal Ramadan nengokin kagak, datang malam takbiran, bawa anak sampai bererot, Masya Allah. Mak kita pulang, kata Mah, ya Allah dia balik, ya Allah kenapa dia balik ya? Masak apa Mak? Masak air no ya, bagi kagak. Masak apa? Ini baru Ramadan udah durhaka nih orang, betul. Kan kita begitu tuh. Orang tua lebih senang ditemuin dari sekarang. Ditanyain kebutuhan apa Mah? Puji dia, puji, Masya Allah. Puji. Orang tuh senang, wallah senang. Ya, ambil tangannya, cium, mainin jari. Ya Allah, Mama kosong amat, Mah nggak ada cincin Mah. Mau beli sekarang. Orang tua berbunga-bunga digituin. Iya seneng orang tua. Ya Allah, Mah mau beli baju apa Mah? Buat Idul Fitri nanti. Masih lama? Enggak, sebulan sebentar Mah. Biar ibadahnya tenang, gak usah pikirin macam-macam. Seneng tuh orang tua.
orang tua senang kayak gitu, udah pintu sorga kebuka buat kita. Nggak ada yang susah di atas dunia, ridhonya Allah kita dapat. Jangan nunggu Idul Fitri, nanti mungkin datang pas habis sholat id kali mah ya. Kenapa nggak malam? Kan mau itikaf dulu mah. Ada malam-malam ganjil yang kalau kita berdoa tuh mah kayak lebih dari 83 tahun mah. Ya doain mah biar bisa istiqomah, insya Allah baru datang. Ini kadang-kadang kita ini karena bahasanya kewajiban, waduh, kalau udah menjelang Idul Fitri macet. Ya di mana-mana orang punya masalah, nggak ada yang puasa, lagi sapar dari 3 tahun lo nggak bayar-bayar tuh sapar, betul? Alasannya sapar nggak bayar-bayar. Minta dispensasi Tuhan. Sudahlah, kita kalau melenceng dari Rasul, nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan sejauh mungkin kata Allah. Jangan sampai, karena kalau Allah sudah palingkan ya, wa may yuhinillah famalahu min mukrim, wa may yuhinillah famalahu min mukrim. Kalau Allah sudah marah, Allah hinakan seseorang, nggak ada yang bisa memuliakan. Ya, kayak kita dipimpin di beberapa tempat, kita dipimpin sama orang-orang aneh. Ya sudah, kalau Allah sudah hinakan kalian dengan kepemimpinan di tempat kalian, ya nggak ada yang bisa mencegah. Hatta orang bodoh yang diangkat pun kita udah nggak bisa ngelarang, karena memang Allah jadikan itu kamu. Kamu kalau pengen lihat suami kamu, ya lihat diri kamu, Bu, gitu loh. Kamu kalau pengen lihat RT RW kamu, ya lihat diri kamu di komplek. Sampai kalau pengen lihat presiden kamu, ya lihat diri kamu. Nggak ada yang bisa menahan Allah berikan kekuasaan. Tu'til mulka man tasa wa tanzilul mulka mimman tasa biadikal khair. Jadi pemimpinmu tergantung dirimu, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya berilmu, yang diangkat pasti orang yang berilmu. Kalau enggak, ya khalas. Ini yang kita lihat sekarang, keanehan-keanehan yang kita nggak bisa cegah. Kenapa? Karena hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Ibu pegel sama bapak, nggak ngaji-ngaji. Ibu ngaji mulu, betul ya? Ya, Bu, jangan khawatir, Allah bakal kasih hidayah. Makin baik agama ibu, makin Allah berikan hidayah buat pasangan. Begitu pula sebaliknya, gitu loh. Ya, kalau agama sudah baik di orang laki, rumah akan tentram dengan sendirinya. Jadi bikin hukum sebab akibat. Ya caranya tadi ittiba sama Nabi, dan kita nggak perlu contoh lain kecuali Rasulullah SAW. Ya jelas ya, sampai dikatakan bahwa kalau seandainya Musa ada, lokana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, maka pasti Musa ittibai, mengikuti aku. Jadi kalian udah nggak usah pakai sibuk-sibuk baca Taurat, baca Injil, baca Zabur, khalas. Perjanjian lama, perjanjian khalas, nggak perlu. Ya, kita beragama dengan Quran dan Sunnah Rasul, nggak perlu yang lain-lain. Ya supaya kita paham mereka, nggak ada manfaatnya. Mereka mesti paham kita. Ya, kata Nabi, Musa masih ada aja pasti ikutin aku. Ya, aku nggak akan ikutin Musa. Jelas banget itu loh. Nah kita juga sama umatnya sekarang. Karena kalau sudah agama prinsipal sudah, lakum dinukum. Bos nyuruh kita masuk 25 Desember misalkan gitu ya. Suruh saling menghormatilah di antara kita. Ya, kita harus tegas dalam masalah. Oh bos, kalau masalah menghormati insya Allah. Tapi kalau untuk mengucapkan selamat, maaf, ini batasan kita. Lakum dinukum waliyadin. Nah, tegas. Nah, ada orang Islam yang pakai baju center class masuk kantor pakai topi putih merah. Ya Allah. Ya, habis gimana Tad? Kita kalau nggak gini nggak digaji. Oh, harus berdosa dulu supaya dapat gaji gitu. Ya. Ya, kerugian nanti buat kita, wa yadubillah wa na'udzubillah. Ya, namun ada fawaidnya apa? Di mana sahabat Umar ini ketika dia tahu Nabi menjelaskan dengan bahasa yang simpel ya tentang apa-apa yang beliau lakukan, megang lembaran Taurat tadi, kata Nabi, kamu masih nggak yakin sama agama Islam yang aku bawa ini? Masih baca yang lain-lain gitu loh. Ya. Kenapa? Karena kalau Musa ada aja ya pasti dia ikutin aku. Dengar kayak gitu, raditu billahi robba, udah nggak perlu ya. Kita nggak perlu lagi untuk mencontoh yang selain Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang ketika kita mencontoh Nabi, ya kita merasa gorib. Gorib itu guroba, asing. Iya, Nabi sudah infokan. Nanti ada masa di mana orang itu mencontoh Nabi jadi gorib, jadi asing.
Bahkan nggak usah orang ngelihat kita, kitanya sendiri nggak nerima sama syariat. Ya Allah Tat, ini kita nggak boleh makan riba Tat, nggak boleh konvensional. Cuma hari gini nggak bisa Tat. Yang mau minjemin kita kan bank konvensional. Apalagi hari gini kalau perusahaan tidak punya hutang, pajaknya kan 30%. Karena dianggap yang punya orang kaya. Kecuali kalau dia hutang sama bank konvensional, ada catatan kantor masih punya utang, jadi 8% itu pajak. Mau nggak mau kita mesti berutang. Hari ini kan begitu bahasanya kan, nggak bisa kita ngindar. Oh, sama juga dengan bahasa hari gini kita nggak bisa Ustaz kalau nggak zina sama ibu sendiri gitu. 1 dirham riba sama dengan zina sama ibu sendiri. Coba ulang tuh kata. Perusahaan kami nggak bisa berjalan tanpa modal, makanya dengan kami zina sama ibu kami, begitu bahasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, aneh sekali. Itu yang terjadi sekarang. Ya, kita meminta ke Allah dengan cara yang haram. Ya karena kan teknik politiknya gitu, berkoalisi sama yang nggak jelas kan. Mudah-mudahan dengan koalisi kita ini Tuhan muliakan kita. Sama orang ngadain acara bid'ah. Mudah-mudahan dengan kegiatan bid'ah ini kampung kita aman, amin gitu. Udah saatnya nggak begini, udah saatnya nggak begini ya. Mau sampai kapan? Ya, nah dalil ini menjelaskan bahwa kewajiban merasa cukup dengan mengikuti Rasulullah. Rasulullah saja daripada selain beliau. Karena targetnya ini ada apa namanya, asaru ni'matihi al abdi, ada bekas agama ya. Tapi ngikutin Nabi ini pun harus total ya, harus tahu bagaimana lembutnya Rasul, akhlaknya Rasul ya. Ini dicontoh, ini orang keras nih Umar yang nggak gampang nerima. Coba lihat bahasa Nabi kepada Umar ya, ketika Nabi ngelihat di tangan Umar ada lembaran ya, Nabi itu pakai bahasanya apa? Kata Nabi, apakah kalian masih bimbang? Nggak pengen nyalain Umar doang semuanya, karena patokannya Umar. Berarti banyak yang lain kan? Wahai Umar, apa kalian masih bimbang? Bukan apa kamu masih bimbang? Enggak menjudge. Karena selevel Umar saja masih meyakini ada kebenaran Musa. Iya, Musa benar untuk kaumnya. Tapi Musa tidak benar untuk kaumku. Aku bawa lembaran yang bisa menghilangkan tulisan tersebut. Kamu nggak yakin Umar? Umar yang keras digituin, sami'na wa ata'na raditu billahi robba. Teknik penyampaian ya, nggak menjadi hakim buat kesalahan orang lain. Dan beliau contohkan agama untuk dirinya dulu. Kenabian itu membuat dia mulia. Sidik, tablik, amanah, fatonah. Orang merasakan dekat Nabi itu Masya Allah nyaman sekali. Low profile-nya beliau tuh sampai ketika ketika hijrah ke Madinah, beliau datang bersama Abu Bakar. Sampai orang Madinah ngelihat sederhananya Nabi itu sampai nggak nyangka dia Nabi. Oh tuh yang kayaknya yang belakang tuh ya, Nabi tuh yang lebih penampilan begini-gini. Abu Bakar ngelihat kayak gitu dipayungin Rasul, sehingga orang tahu yang dipayungin itu Nabi. Saking merendahnya Rasul ya. Ini betul-betul menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik, dan kita nggak butuh yang lain. Surat Ar-Ra'd ayat 39 Allah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yusbitu indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki ya, tadi suhuf yang lalu sudah dihapus, dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dan di sisi Allah lah terdapat ummul kitab, lauhul mahfuz. Ummul kitab ya, yakni Al-Quran di lauhil mahfuz. Allah mengatakan sudah cukup, sudah ya, Allah hapuskan semuanya. Apa yang pernah ada termansuh dengan adanya Quran. Nah, kemudian ditutup bahasan ini dengan surat Al-An'am ayat 110. Ketika dikatakan wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah, wa nuqallibu af'idatahum, dan kami memalingkan hati. Afidah itu jamak dari fuad. Fuad itu hati, kolbun. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi. Dan begitu pula kata Allah, kami Allah memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Quran.
dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan mereka. Ya, begitulah kenyataannya, bahwa orang yang tidak mengikuti Nabi berpotensi untuk tersesat. Kalau bahasa Quran ini fi tughyanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Jadi proses kitab suci sampai kepada umat itu ya sama, nggak langsung percaya. Dulu Nabi Nuh bawa suhuf Nuh, suhuf Ibrahim bawa kitab juga, ya, itu kitab-kitab samawi namanya. Itu nggak gampang bawa ke manusia untuk percaya dengan yang dibawa. Apalagi Nabi Muhammad lebih sulit lagi. Kenapa? Karena yang dibawa Quran, ada grammarnya lah, ada nahwu sorobnya lah, ada mantiknya, ada balaghahnya. Wow, yang mematahkan syair di zaman itu. Ya, bahkan ahli syair zaman itu ya Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, orang yang nentang Quran itu semuanya ahli bahasa saat itu. Semuanya ahli bahasa. Allah bilang begitulah cara Allah mendatangkan kebaikan. Allah palingkan hati mereka, penglihatan mereka, sehingga mereka nggak beriman sama Quran. Padahal hari gini orang kalau nguasain bahasa, paham nahwu sorob, walaupun nggak hafal Quran, geter dia ngaji. Dulu enggak, hidayah urusan Allah. Nah, untuk mendapatkan hidayah kan kita minta. Makanya Nabi saja berdoa. Kata Nabi apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan aku untuk berbuat yang baik. Ya Allah, mudahkan aku untuk meninggalkan keburukan. Nabi saja minta sama Allah izin untuk bisa berbuat baik, bisa menjauhkan keburukan. Ini yang Nabi inginkan. Kamu juga minta ke Allah, bukan minta ke kuburan, bukan minta ke wali-wali yang udah meninggal atau wali yang gila tapi diminta majdub dan lain-lain gitu ya. Minta sama Allah. Ini agama milik Allah, balikin ke Allah. Allah senang orang beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah senang orang mengatakan la haula wala quwata illa billah. Wallahi Allah senang orang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan tahapan membaguskan agama, kemudian dia beragama. Agama itu menjadikan dia apa? Menjadikan dia mulia. Dengan dia beragama, dia bertakwa kepada Allah. Kalau dia sudah bertakwa, Allah berikan solusi, Allah berikan rezeki dari tempat yang tak diduga-duga, sampai dia nyaman. Agama mendatangkan manfaat dia. Akhirnya dia bertawakal. Terserahlah apapun yang mau diujikan sama Allah, aku sih bertawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil tadi, cukup Allah sebagai penjamin. Kalau Allah udah bertawakal, Allah bilang wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang bakal cukupin dia. Cuma tawakalnya bukan pura-pura, emang kembangnya takwa gitu loh. Karena tawakal itu kan di Quran tuh dibilang di At-Talaq ayat 2 dan 3 itu wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, baru wa may yatawakkal 'ala Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah itu adalah orang yang sudah merasakan jaminan Tuhan karena ketakwaan yang dia miliki. Terserahlah, mau untung silakan, mau rugi juga silakan, yang penting khusus sholat. Karena ukurannya sholat, bukan untung rugi dunianya. Dan dia berkeyakinan tidak semua orang berbisnis punya untung, tidak semua orang dapat gaji ketika dia kerja, tapi aku yakin setiap orang punya rezeki. Itu akidah. Makanya dia mantap, nggak ngaruh lah. Ya nggak apa-apa, ada saatnya untung, ada saatnya rugi. Tapi yang pasti ya Allah, jangan persulit aku untuk beribadah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan aku untuk berbuat yang baik. Ya, mudahkan aku untuk bisa meninggalkan keburukan. Mungkin aku nggak sempurna, aku miskin, aku cacat, atau aku, terserah Engkau ya Allah. Tapi jangan sampai kekurangan diriku ini mengurangi ibadahku padamu ya Allah. Stabilisasi iman, target Ramadan insyaallah ya. Tayyib, barakallahu fiik, insyaallah manfaat. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam, fadhal. Jazakallah khair atas ilmu yang Ustaz sampaikan di pagi hari ini. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan ke tangan. Untuk yang bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil. Ustadz izin bertanya. Naam. Kenapa sifat mur'ah ya? Muru'ah.
Iya. Muru'ah. Itu perlu dalam kehidupan Islam. Penghormatan diri ya. Aywa. Antum tahu muru'ah apa? Penghormatan diri. Hah? Muru'ah apa? Menjaga kehormatan diri. Aywa, naam ya. Kenapa muru'ah itu mesti dimiliki dalam kehidupan ini, Ustaz? Karena memang Allah ciptakan kita ahsan, akhi. Ciptaan yang terbaik. Ya, makanya kalau kita tahu kita ini manusia ciptaan yang terbaik, ahsanut takwim, muru'ah kita itu seperti gengsi untuk berbuat yang nggak baik gitu loh. Oh, muru'ah anak hancur akhirnya nggak ada. Ya, sementara Allah ciptakan anak terbaik. Kalau sampai anak nggak belajar ngaji, nggak bisa baca bagus, nggak ada muru'ahnya kita di hadapan Allah sih, gitu loh. Artinya memang penting harus supaya kita tahu kalau Allah ciptakan kita terbaik dan kita memberikan ke Allah yang terbaik. Makanya ketika kita tahu orang tua kita punya muru'ah nih, ya, jangan sampai dijatuhkan. Kalau kita mau ngingetin, tunggu orang sepi, jangan depan orang, muru'ahnya jatuh nanti. Ya, karena dia manusia, dia orang tua yang lebih mulia ketimbang kita. Tentu dia duluan berbuat baik ketimbang kita. Anak juga sama. Kita punya anak nih, jaga muruahnya. Ini anak punya adik gak? Ini anak kita punya adik gak? Kalau dia punya adik, jangan diomongin depan adik. Jatuh harga dirinya nanti. Orang tua yang berilmu akan tarik anaknya. Yang lain keluar dulu. Mama pengen ngomong sama kakak. Ini, Abi pengen ngomong sama kakak. Kamu gak boleh gitu. Kamu tuh dicontoh. Kalau kamu contohin yang nggak baik, adik kamu ngikut, jariah dosanya panjang urusannya. Sini, istighfar sudah, astagfirullah. Bukan depan adik, kita jaga muruahnya gitu loh. Kayak atau mungkin murid ke guru. Kan kita nuntut ilmu ini kan nggak boleh litumari bihil ulama tuh nggak boleh. Menjatuhkan ulama tuh nggak boleh. Ya makin berilmu kita makin tahu. Oh banyak salah juga ya gitu loh. Sehingga dia nasihatinnya empat mata. Assalamualaikum Syekh. Afwan, anak khawatir salah nih. Bukankah gini. Oh jazakallah. Kan Imam Syafi'i begitu sama Imam Ahmad. Imam Ahmad menjaga muruahnya Imam Syafi'i. Ya hari gini kan pengikutnya beda. Imam Syafi'i bilang bersentuhan dengan perempuan itu batal wudu kan. Ya, sementara Imam Ahmad muridnya mengatakan tidak. Selama sentuhannya nggak menimbulkan hasrat. Karena yang batalin wudu itu bukan sentuhannya, efek sentuhan. Hari ini berbentrok Imam Syafi'iyah sama Hambaliyah kan. Padahal Imam Ahmad sama Imam Syafi'iyah adalah murid dengan guru. Karena nggak sampai hadis kepada Imam Syafi'i tentang Nabi mencium Aisyah ketika mau sholat subuh. Dan selalu seperti itu kata Aisyah. Nabi kalau ke masjid selalu dia menyentuh diriku. Dan Nabi nggak berwudu lagi. Ya, tapi Imam Syafi'i berhati-hati. Asyih yamliku nafsah. Ya dikatakan kalau orang tua mungkin bisa, kalau yang muda kan begitu ngederdet, betul kan? Jadi ngingetinnya tuh menjaga muruahnya gitu loh. Ya, wallahu alam, barakallahu fiik. Nah, ada tanya lagi, silakan. Ibu-ibu silakan ada. Ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Fadal. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah. Dengan kejadian akhir-akhir ini Ustaz tentang kelangkaan yang kita alami sekarang Ustaz. Jadi itu banyak di antara kita yang ini yang masalah gas itu Ustaz. Gimana kita ngikutin cara ikutin Nabi, kita kan suruh kewajiban bersyukur untuk mengikuti Nabi aja Ustaz. Gimana nasihat yang buat kami ini yang kadang-kadang nyari gas tuh sekarang susah Ustaz. Jadi kita tuh jadi kayak kalang kabut Ustaz, kelangkaan ini Ustaz. Mungkin ada nasihat dari Ustaz, mungkin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga baru dengar masalah gas tadi subuh tuh, saya lagi ngomong sama ibu saya habis subuh tuh. Dia ngomong sekarang gas gini. Oh ya udah mah, kalau memang nggak bisa masak pakai gas, pakai pulsa aja, saya bilang begitu. Ya, Allah nggak mungkin ngasih rezeki ke kita. Yang nggak boleh tuh kita panik. Kita panik nggak boleh. Dulu kita hidup di zaman dimana orang masak itu nggak pakai gas. Ya, bukan berarti terus kita nggak khawatir ya, ada nggak bingung ya. Karena begini, di negeri kita ini selama belum tegak syariat akan banyak hal-hal baru yang membuat goncang iman kita.
Ya, ya buat orang Islam nggak ngaruh. Ya, hikmah di balik puasa itu kan kita akan mengurangi makanan tentunya. Gas ini kan wallahu alam tujuan pemerintah apa, tapi yang pasti memang di pasaran ini tidak seperti yang difasilitasi oleh pemerintah. Nilainya beda. Kayak kita nih secara pajak itu kan harga tanah ditentuin NJOP-nya sekian. Tapi praktik di lapangan digoreng. NJOP-nya cuma 500.000 per meter, ya. Tapi prakteknya di lapangan udah 2 juta lebih per meternya gitu. Ini yang begini nih, pemerintah nggak gampang nenangin nih. Kenapa? Karena kitanya yang bikin panik begitu. Gitu lah. Padahal wallahu alam bisawab, ya. Toh pada akhirnya nanti kalau memang terpaksa nggak ada juga gas, tetap aja pada makan. Ada caranya nanti. Orang kita kan banyak akal, ya. Minyak mahal, kayu bakar kan gitu ya, atau apalah ya. Atau pakai listrik. Sekarang ada listrik kan. Nah maksudnya gini, jangan dibikin bingung. Kita hanya berusaha untuk survive. Yang penting jangan sampai hilang tawakal sama Allah. Ujian-ujian seperti ini ujian dunia yang nggak membuat kita panik dalam beribadah kepada Allah. Ya sudah, kalau memang qadar Allah memang nggak ada gas, toh juga sebentar lagi juga ada yang menciptakan gas dari macam-macam nih, dari speed tank, dari ini. Nanti akan ada alternatif deh. Kita jangan terwarnai dengan info yang masuk. Karena masalah ini akan tumpang tindih selama memang syariat belum ditegakkan. Bahasa Allah tadi, nuwallihi matawalla. Atau nggak nutup kemungkinan satu waktu di negeri kita mungkin kehilangan beras. Betul, kalau antum lewat tol Cipali dan lain-lain, kiri kanan sawah selebar-lebarnya, kok bisa nggak ada? Ya orang dulu sudah bilang kita ini kayak ayam mati di lumbung. Banyak makanan tapi mati gitu loh, nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena terlalu ngandel dengan sesuatu. Ya. Kita baru tahu panik nggak ada beras. Ternyata ahli kesehatan juga bilang ada yang lebih sehat dari beras. Dan kita nggak paham selama ini kan tentang itu gitu ya. Intinya sudah jalanin aja ya, berusaha semaksimal mungkin. Allah pasti kasih rezeki insya Allah. Kalaupun tugas mau dinaikin harganya nggak masalah, berarti kurangin masaknya. Makanya jangan terlalu banyak. Atau mungkin kita bisa alternatif lain. Kita bisa pakai areng, pakai parafin ya, bisa pakai parafin atau apa. Atau mungkin listrik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kan listrik juga sudah ada solar panel kan sekarang kan ya, dimana itu bisa menghasilkan api juga. Hal kecil itu mah nggak masalah harusnya ya. Atau kalau nanti mungkin Allah kasih rezeki kita lebih, kita masak nggak perlu pakai bahan bakar, cukup pakai pulsa online, betul? Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Malah nggak ngebul kalau masak pakai online, enak. Ada yang tanya, fadhal. Ada lagi? Khalas. Ada lagi jamaah ya, untuk ibu-ibu mungkin bisa dikasih mic-nya kalau ada yang ingin bertanya. Khalas, gak ada soal. Ya, semoga manfaat insyaallah ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Doakan diri kita, keluarga kita. Majelis ilmu, kajian Tebet nih doain ya, sholaatin, doain juga negeri kita nih supaya Allah berikan hidayah lah buat para pemimpinnya lah. Paling enggak Allah letakkan rasa malu di hati mereka gitu ya. Jadi kalau imam sudah batal, jangan paksain jadi imam gitu ya. Nanti makmum yang rugi, sholatnya nggak ada yang benar kalau begitu. Nah buat kita berilmu jangan taklid, jangan sampai keadaan ini memancing kita emosi. Nggak ada kehalalan pada ibadah yang emosi. Ya, pandai-pandainya meletakkan kebaikan ya. Allah muliakan kita insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.